Pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak terima keluarganya meninggal, puluhan warga di Kota Sorong memblokade jalan dan menyerang petugas. Dipengaruhi minuman keras, seorang suami di Manokwari tega menganiaya istrinya hingga tewas. 11 tenaga kesehatan di Puskesmas Sota Merauke terpapar COVID-19. Warga kompleks Sorpus di Kota Sorong minggu lalu memblokade jalan utama Ahmad Yani. Tak hanya itu, mereka juga menyerang petugas TNI Polri yang tengah berjaga. Aksi blokade ini dipicu kematian salah satu warga di daerah ini yang jasadnya ditemukan tergeletak di Jalan Ahmad Yani pada minggu lalu. Diduga korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas, namun warga tidak terima. Mereka langsung melakukan pembakaran dan memblokade Jalan Ahmad Yani hingga Senin dini hari kemarin. Kemarahan warga bahkan terus berlanjut setelah jenazah korban tiba di rumah duka. Warga melampiaskannya dengan merusak fasilitas umum. Mereka juga menyerang aparat gabungan TNI Polri yang sedang melakukan pengamanan di sepanjang lokasi kejadian. Akibatnya, satu unit mobil patroli rusak terkena lemparan batu. Polisi melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk memukul mundur massa. Keluarga korban tidak menerima. Terkesan ada dugaan dari mereka bahwa kecelakaan ini bukan semata-mata murni adalah kecelakaan dan penganiayaan. Namun setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di lapangan, tidak ada tanda-tanda kekerasan dan juga kecelakaan tersebut murni kecelakaan tunggal. Gitu. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap aksi ini hanya disebabkan karena mereka merasa bahwa yang bersangkutan meninggal akibat dari adanya penganiayaan. Namun sekali lagi kami bantah itu tidak betul. Untuk mengantisipasi kerusuhan yang lebih besar, hingga Senin kemarin aparat gabungan TNI Polri ditempatkan di lokasi. Polisi mengimbau warga tidak melakukan tindakan anarkis dan mempercayakan kasus kematian warganya kepada polisi. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Minuman keras seringkali membawa petaka. Ini yang dialami pria berinisial FR ini. Sehabis menegak minuman keras, ia tega menganiaya istrinya hingga menemui ajal. FR menghabisi nyawa istrinya di rumahnya di Jalan Balai Latihan Kehutanan Manokwari pada minggu lalu. Polisi langsung menangkap dan menjebloskannya ke dalam penjara. FR mengaku menganiaya korban dalam keadaan mabuk minuman keras. Sebelumnya ia sempat cekcok dengan sang istri. Namun karena kalap, pelaku menikamnya dengan pisau. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong lagi. Mengetahui istrinya meninggal, pria ini mencoba bunuh diri, namun polisi keburu menangkapnya. Si pelaku melarikan diri dan tujuannya untuk gantung diri. Namun kita dengan masyarakat cepat menangani sehingga kita sudah berhasil mengamankan si pelaku. Terus korban sendiri pada saat ditikam apa langsung? Untuk korban sempat meminta tolong ya. Terus kemudian kita bawa ke rumah sakit. Ya pada saat di rumah sakit sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Itu ditikam di bagian mana? Itu 3 kali depan. Di bagian perut. Ya. Itu siapa yang? Seputar di area badan. Motifnya apa sih? Untuk motifnya sekarang kita sedang mendalami dalam pemeriksaan ya. Untuk motifnya, namun dari keterangan saksi di situ pelaku dalam keadaan pengaruh minuman keras. Polisi menyita sebuah pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya. FR kini mendekam di tahanan Polres Manokwari dan diancam hukuman 20 tahun penjara. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Bus ini terguling di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Karangsenang, Kabupaten Mimika pada Senin kemarin.
Bus melaju dari arah kota Mimika menuju Kuala Kencana untuk menjemput karyawan PT Freeport. Namun tepat di pertigaan Jalan Iliale, sebuah sepeda motor dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak terkendali. Sopir bus yang berusaha menghindari kecelakaan membelokkan setir sehingga bus akhirnya terperosok masuk ke dalam parit. Bis menghindar dari akan terjadinya tabrakan oleh motor tersebut dan pengemudi tersebut membanting setir untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan dia membuang kendaraannya ke jalur yang sebelah kanan sehingga masuk ke daerah parit dan terbalik. Untuk korban jiwa itu tidak ada di dalam bis. Pengemudi sendiri tidak apa-apa. Langsung kita tolong untuk kita amankan. Sambil menunggu kendaraan alat berat mengangkut daripada bis itu. Karena situasi hujan, pengangkutan bis yang terbalik tersebut dilakukan esok hari. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kondisi pengemudi bus dalam keadaan baik. Sementara bus yang terguling langsung dievakuasi ke bengkel terdekat dengan menggunakan alat berat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Terancam tidak ada pelayanan karena kamera yang untuk Ruangan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke Senin kemarin diobrak-abrik kawanan pencuri. Ruangan kantor ini terlihat berantakan, seluruh dokumen pelayanan tercecer di mana-mana. Kawanan pencuri diduga mengacak-acak ruangan untuk mencari uang dan barang berharga. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui dari mana pencuri masuk ke kantor. Polisi menduga pencuri masuk dengan cara membobol jendela kantor, dan dari jejak kaki jumlah kawanan pencuri diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pelaku mengambil 2 buah laptop. Laptop ini sangat penting karena setiap hari digunakan untuk mendata warga yang akan membuat kartu kependudukan. Tadi pagi saya masuk jam 8 kurang, cleaning service laporan ke saya, Pak ini barang-barang terbongkar. Setelah saya cek saya tidak pegang sama sekali, saya analisa, oh ternyata dia lewat di atas pagi. Nah, Sapam tadi saya panggil jam 12 lewat karena Sapam ada keluarganya sakit, dia pulang dulu. Nah, pulang nggak kembali, kemungkinan kejadian di atas jam 12 malam. Jam 12 malam, Pak. Nah, yang kami sayangkan adalah dokumen-dokumen itu bahkan ada belangko KTP, ada berapa keping itu diambil juga. Diambil juga. Berkas-berkas diambil, terus kemudian LCD komputer itu dikasih pecah. Nah, laptop 2 yang isi data laporan itu juga diambil. Nah, ini yang jadi masalah, 2 laptop ini kalau sudah diambil kita akan terkendala nanti kegiatan rutin kita. Lebih dari 1 ini ya. Ini memang dugaannya pencurian khusus untuk cari apa ini? Peralatan apa duit memang? Karena ini kan semua diacak-acak. Ini dia cari barang yang mudah dijadikan uang. Dijadikan uang ya, untuk dijual ya. Sementara penyidikan dilakukan oleh kepolisian, Pak ya. Kita dalami dalam proses penyelidikan. Oke. Meski kehilangan 2 laptop, pelayanan di kantor Dispenduk Capil tetap berjalan. Hanya saja proses pembuatannya akan memakan waktu lebih lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian dan BNN melakukan sidak lembaga permasyarakatan kelas 2B Manokwari Senin kemarin. Satu persatu tahanan dan narapidana yang berada di lembaga permasyarakatan diperiksa petugas gabungan. Petugas juga menggeledah setiap blok untuk mencari barang terlarang seperti narkotika dan benda yang tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam lapas. Dari hasil sidak, petugas menemukan 6 buah ponsel, kabel listrik, kompor listrik, dan kipas angin di sejumlah kamar tahanan. Sesuai aturan, barang-barang ini dilarang dibawa narapidana ke dalam lapas. Namun berbagai cara dilakukan para napi untuk menyelundupkannya ke dalam, termasuk melalui keluarga yang berkunjung. Tapi memang program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendeteksi dini alat-alat yang dilarang masuk ke dalam, salah satunya HP dan yang lain-lain. Karena memang dengan alat-alat HP ini memang sering terjadi penyalahgunaan
seperti masuknya narkoba, peredaran narkoba di luar, katanya dari dalam itu untuk mencegah hal-hal seperti itu. Dengan melihat kondisi di Lapas Manokwari ini, apa yang nanti ke depan dibangun? Saat ini Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Manokwari memiliki 322 warga binaan yang menempati 2 blok. Selain sidak, petugas lapas juga rutin menghimbau tahanan dan narapidana agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tenaga kesehatan adalah orang paling beresiko terjangkit COVID-19 dan jumlah mereka yang terpapar terus bertambah. Dalam sepekan, 11 tenaga kesehatan di Puskesmas Sota di wilayah perbatasan RI Papua New Guinea terpapar COVID-19. Ke-11 tenaga kesehatan ini tertular COVID-19 dari 3 rekan mereka yang lebih dulu positif terjangkit COVID-19. Akibatnya puskesmas kekurangan tenaga kesehatan dan tidak bisa melayani pasien umum. Untuk sementara hanya pasien gawat darurat yang mendapatkan prioritas dilayani. Untuk menutupi kekurangan nakes, Satgas COVID-19 Merauke berjanji akan mengirim 5 dokter ke Puskesmas Sota pekan depan untuk membantu operasional puskesmas sehari-hari. Sebelumnya waktu vaksinasi untuk nakes, karena mereka teridentifikasi kontak erat dan rapid antibody-nya positif atau reaktif, sehingga mereka tidak divaksin karena menunggu jadwal swab untuk riset TCM. Dok, itu terisinya dari mana, Dok, dorong itu? Kontak 3 orang yang pertama itu. Dari mana memang 3 orang itu? Iya. Yang 3 orang yang pertama? Tidak dari mana-mana, kan begitu. Tidak tahu sumbernya dari mana. Oh gitu. Iya, karena sudah transmisi lokal. Gitu. Lah, sekarang bagaimana operasional Puskesmas Sota, Dok? Masih tetap, jadi sementara pelayanan gawat darurat saja. Kemudian nanti minggu depan ada bantuan, kita backup, ada tenaga dokter intensif yang mulai bertugas di sana. Ada 5 orang. 5 orang ya untuk memperbantukan. Jadi sementara UGD aja yang dibuka. Sementara ya, pelayanan gawat darurat saja yang mereka layani karena kekurangan stafnya. Bagiannya mereka di sana sekitar 25 ya. Jadi kalau 11 ini hampir separuh itu sudah terkonfirmasi positif. Ke-11 tenaga kesehatan yang terpapar saat ini sedang dikarantina di Hotel Akad dan Hotel Asmat. Satgas menghimbau meski sudah divaksinasi, petugas kesehatan tetap menerapkan dengan ketat protokol kesehatan karena COVID-19 belum hilang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Upaya menekan penularan COVID-19 terus dilakukan aparat kepolisian. Senin kemarin, Polda Papua Barat menggelar pemeriksaan gratis COVID-19 dengan metode tes antigen di distrik Amban, Kabupaten Manokwari. Amban merupakan salah satu distrik yang rawan peningkatan penularan COVID-19 akhir-akhir ini. Tes dengan metode antigen lebih akurat dibanding tes antibodi yang belakangan sudah tidak digunakan. Selain itu, metode tes usap ini juga lebih murah dibanding tes dengan metode swab PCR yang bisa mencapai jutaan rupiah. Ada juga kan Amban ini juga rentan juga terjadi terjangkit atau terpapar COVID, dan kononnya kemarin juga sudah ada 2 orang yang meninggal ya di tempat ini, dan ada beberapa juga yang sudah dirawat di rumah sakit provinsi. Dan tadi juga seperti di posko juga tadi kita lihat ada beberapa yang kita lihat ada yang sudah 37 orang ya isolasi mandiri di beberapa kampung. Nah untuk itu kami meninjau dan kami juga ingin melihat langsung tentang situasi di lapangan terkait dengan kemungkinan kita akan menerapkan PPKM ya, di mana pemerintah saat ini sudah mencanangkan ya, meminta, dan kami juga di kepolisian dan di TNI juga sedang berusaha untuk melihat memetakan wilayah-wilayah mana yang perlu kita dirikan PPKM. Warga di distrik Amban mengapresiasi kepolisian yang turun langsung ke rumah-rumah sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya ke klinik atau rumah sakit. Senang sih karena sebelumnya belum pernah tes kan, sekarang tes jadi rasanya untuk mengetahui positif atau tidak. Positif atau tidak. Bisa dilakukan di RT-RT yang lain, dan kami menyarankan kepada masyarakat
supaya jangan takut dengan pemeriksaan ini. Justru pemeriksaan ini akan jauh lebih baik, sehingga bisa memastikan suatu wilayah, suatu kampung, suatu daerah tertentu itu sehat apa tidak. Itu kan pentingnya di situ. Sehingga dengan demikian kita bisa mendisiplinkan diri dan bisa memutuskan mata rantai dari penyebaran penyakit virus COVID-19 ini. Data Satgas COVID-19 Papua Barat per 22 Februari, saat ini tercatat 460 orang dirawat di RSUD karena terpapar COVID-19, sementara 153 orang meninggal dunia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Merauke terus bertambah. Berbagai himbauan dilakukan pemerintah, namun belum menunjukkan hasil positif. Ini disebabkan kurangnya kesadaran warga menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah tokoh masyarakat di Merauke menilai banyak warga yang masih membandel, tidak menggunakan masker dan berkerumun. Padahal virus ini berbahaya dan sudah membunuh banyak orang. Dalam sehari kabarnya 3 orang di Merauke meninggal dunia akibat COVID-19. Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Sadar. Pemerintah sudah kasih saran supaya 3M itu harus jalankan. Masker, cuci tangan dengan itu apa? Berkerumun, jangan jauh. Nah itu begitu. Nah ini dampaknya seperti ini sudah ya, sampai ada meninggal 3 itu. Iya. Jadi kita juga tahu, jadi jaga betul-betul. Kalau orang itu tidak jaga, semrawut saja pasti akan dapat. Kemarin ya. Ya kalau begitu ya sadar toh, masyarakat itu sadar dan dengar himbauan dari pemerintah itu jaga baik-baik, pasti akan aman. Karena masyarakat seperti itu tidak sadar, tidak sadar himbauan pemerintah itu, tidak mau sadar. Masyarakat belum sadar itu. Sadar tentang apa dia? Pakai masker apa semua? Iya, pakai masker, cuci tangan dengan jaga jarak itu. Kita harus diterapkan itu terus untuk aman toh. Saya lihat ini banyak yang udah pakai masker itu. Cuci tangan juga jarang ya. Itu sebagai dampak ya? Iya, sebagai dampak karena itu sudah banyak COVID itu. Iya. Menurut data Satgas COVID-19 Merauke, saat ini tercatat 197 pasien positif COVID-19 masih dirawat di RSUD dan hotel. Sementara pasien yang meninggal dunia berjumlah 36 orang. Warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin agar tidak menjadi korban COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sudah sepekan sampah menumpuk di Pasar Wamanggu, Merauke. Selain merusak pemandangan, sampah ini menebar bau yang tidak sedap. Menumpuknya sampah ini disebabkan petugas pengangkut sampah mogok bekerja karena gaji mereka sejak Januari belum dibayar. Pedagang dan pembeli mulai merasa tidak nyaman. Mereka mengeluh ke pengelola pasar karena bau busuk dari sampah yang menumpuk. Menumpuk ya, tidak diangkut oleh petugas. Itu kenapa sampai seperti itu, Pak? Karena honor mereka belum dibayar. Kan gaji mereka kan hanya Desember kan sudah dibayar. Tapi Januari kan tidak ada gajinya. Terus ini ya bulan 2 ini mau digaji pun belum ada sampai belum sekarang. Bulan Februari belum ini ya? Iya. Itu biasa terima gaji tanggal berapa? Perjanjian kami dengan kepala badan itu tanggal 10, batas tanggal 10. Sampai sekarang belum ada ini ya? Belum ada sampai sekarang ini. Nah ini sampai kapan orang mereka mogok ini? Ya, saya belum tahu persis. Kalau dibayar gajinya cepat ya, jelas mereka laksanakan tugas kembali sesuai dengan kami sudah janjikan. Jadi selama ini kan kepala badan dia janji batas tanggal 10 ke bawah, tapi ternyata sudah lewat dari tanggal yang dijanjikan. Kepala Pasar Wamanggu Rudianto mengakui sekitar 33 petugas kebersihan di Merauke sampai saat ini memang belum mendapatkan gaji karena Badan Pendapatan Daerah belum mencairkan dana. Keterlambatan ini menurutnya disebabkan masalah administrasi. Alasan belum bisa dibayarkan honornya ini karena memang UP yang ada di kantor kami Badan Pendapatan Daerah
belum bisa keluar. Belum keluar ya? Keluar ya, mungkin ada beberapa prosedur atau administrasi yang harus kita kendala sistem ya. Ya. Ini sudah berapa hari mereka mogok ini, Pak? Kurang lebih dari hari apa ya? Ini hari Selasa, hari Rabu. Hari Rabu kemarin. Berarti Hari Rabu kemarin. Jadi paling tidak sekitar sekarang 5 hari. 5 hari ini ya. Sampai ini. Nah, kira-kira kapan mereka mulai aktif kembali nih? Kami usahakan semaksimal mungkin mereka bisa kembali ya, secepatnya ya. Seperti biasa, supaya sampah-sampah yang ada di Pasar Rawamangun ini bisa bersih seperti semula. Petugas kebersihan sampah mengancam akan terus mogok mengangkut sampah jika gaji mereka belum juga turun. Ini berarti sampah akan semakin menumpuk karena setiap hari Pasar Wamanggu menghasilkan 5 ton sampah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan banyak orang enggan keluar rumah, namun juga berkunjung ke klinik untuk memeriksa kesehatan. Ketakutan warga terlihat dari jumlah kunjungan ke klinik Pratama Polres Merauke. Selama pandemi, orang yang berkunjung ke klinik, khususnya pelayanan umum, menurun 50% atau setengahnya. Padahal sebelum pandemi, ratusan warga berobat ke klinik Pratama setiap hari. Kini dalam sebulan, yang datang bisa dihitung dengan jari. Kapan nih, Mbak? Mau konsul untuk perawatan gigi. Perawatan gigi. Ya. Memang udah sering ke sini? Udah berapa kali sih untuk berobat di klinik. Klinik ini ya? Ya. Nah, kenapa memilih klinik Pratama Polres ini? Ya, kalau mau dilihat sih fasilitasnya lengkap. Ada dokter umum, ada dokter giginya juga. Untuk fasilitas giginya sejauh ini yang saya lihat bagus sih. Untuk pelayanannya juga dari depan, dari bagian administrasi maupun dokternya sendiri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat bagus, ramah. Selain memeriksakan kesehatan gigi, dulu pernah dengan keluhan penyakit apa datang ke sini? Sejauh ini saya masih gigi saja. Oh, gigi sih. saja ya. Iya. Apa ke sini? Mau bikin bebas narkoba untuk tes. Tes apa itu? Cabang Polri. Cabang Polri. Ya. Memang udah sering, baru kali ini ngurus? Sudah 2 kali. Di sini ya? Iya. Kenapa pilih klinik Pratama Polres ini untuk ngurus ini? Karena yang tahu cuma di sini. Oh gitu, cuma tahunya di sini aja ya. Nah, untuk Anda sendiri melihat pelayanan seperti apa di sini? Pelayanan untuk ngurus ini? Cepat. Terus apa lagi? Terus kalau macam mau fotokopi, gampang ada. Oh, gampang. Ya, lokasinya yang strategis ya. Tidak ribet kalau pengurusnya ya, enggak ribet ya, enggak. Tidak. Enggak. Klinik ini utamanya melayani kesehatan bagi anggota Polres serta layanan pemeriksaan terhadap kesehatan tahanan dan kasus tertentu yang ditangani Polres Merauke. Klinik Pratama Polres Merauke ini melayani pasien umum dan pasien gigi. Selain itu, kami juga melayani pemeriksaan narkoba. Khususnya di sini, memang yang paling banyak itu pasien yang memeriksakan urin atau narkoba untuk mengurus misalnya masuk mendaftar anggota ya, tentara kah atau polisi, semuanya pada kesini. Tapi akhir-akhir ini pelayanan umum kami berkurang di masa pandemi ini karena adanya pandemi, pelayanan umum kami memang berkurang. Warga dihimbau untuk tidak takut berkunjung ke klinik untuk memeriksakan kesehatan, apalagi di tengah pandemi. Tentu saja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Merauke dipastikan akan digelar pada 26 Februari mendatang. Ketua DPRD Merauke Beni Latumahina mengatakan, sesuai informasi dari Mendagri, pelantikan akan digelar serentak bagi daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Ada 3 daerah yang tidak bersengketa di MK, yakni Merauke, Kerom, dan Pegunungan Bintang. Kalau surat edaran yang kita terima direncanakan bulan ini. Kemudian informasi lagi yang terakhir kita terima tanggal 26 Februari. Tapi ya? melalui virtual ya. Tapi tetap dilaksanakan di Merauke? Tetap dilaksanakan di Merauke, gubernurnya di Jayapura, di provinsi. Nah, persiapan dilakukan untuk Dewan sendiri Pak untuk melakukan kegiatan ini seperti apa Pak? Persiapannya kita tinggal tunggu undangan aja. Oh gitu. Untuk pelantikan ya. Rencana akan dihadiri oleh siapa saja Pak? Mungkin dari... Katanya informasi terakhir 25 orang pasti berkaitan ya. Yang 25 orang berarti ya protokol kesehatan dijaga, kemudian pasti
yang sesuai dengan unsur-unsur forum komunikasi atau muspida. Oh gitu. Yang pasti hadir. Katanya dari Jakarta ada, dari Dirjen Dagri Pak, ada juga rencana? Ya kalau saya pikir kalau ini masalah pelantikan kepala negara ya, jadi kalau saya misalnya mereka hadir lebih baik. Lebih baik ya. Sesuai protokol kesehatan, pelantikan akan digelar secara virtual oleh Gubernur Papua dari Kota Jayapura, sementara Bupati dan Wakilnya tetap berada di daerahnya masing-masing. Romanus Ridwan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merauke dengan raihan suara tertinggi dalam Pilkada Merauke Desember tahun lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.